Sallu ala Nabi. Tulu jami'an ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Kyai Haji Suwito Jemari Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Gontor 2, Ustaz Rifki Yuliansa, yang kebetulan tidak asing bagi kami karena saya sendiri adalah murid dari kakak beliau almarhum Ustaz Fida Astria, dan akhirnya jadi satu kamar dulu pas di Gontor. Kemudian adik-adik kami semua yang ganteng, mahasiswa Gontor 2, Unida Gontor 2. Kami dulu di Gontor 2 tahun 2006. Kalian kelas berapa? Ya, masih balita ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, batasan ikhtilaf di dalam fikih. Ya. Ikhtilaf di dalam fikih atau perbedaan di dalam fikih. Ketika kita mengatakan perbedaan di dalam fikih, kita akan terbesit di otak. Qunut subuh, azan 2 kali hari Jumat, hisab atau ruqyah, Muhammadiyah atau NU. Terus kemarin kita di medsos ada perempuan seperti digambar sholat di shaf pertama, ada perempuan jadi imam, ada perempuan khutbah Jumat, ada ibu-ibu poluan memakai baju sinterklas pas Natal padahal dia berjilbab. Ya. Itu semua adalah masalah fikih. Karena fikih itu adalah ahkam syar'iyyah amaliyah al-mustafadah min adillatihah tafsiliyah. Fikih itu memang hukum syariat yang amaliyah, ibadah, muamalat, jinayat, nikahat atau ankihah. Jadi fikih itu memang berkenaan dengan amaliyah. Ketika kita melihat fenomena perbedaan di masyarakat, kita bisa jadi karena itu fikih kita berkeyakinan, oh fikih itu memang perbedaan. Perbedaan di fikih itu nggak ada masalah. Ketika lihat perempuan kafir nikah dengan perempuan muslimah, nikahkan fikih, nggak ada masalah. Ya, ada laki-laki kafir maksudnya, sengaja biar gak ngantuk. Ya seperti itu. Ketika ada ya laki-laki kafir atau non muslim nikah dengan perempuan muslimah, itu kan fikih, nikah kan fikih ya nggak? Bisa jadi kita karena nggak tahu batasannya fikih, wah fikih itu kan perbedaan, nggak apa-apa nikah beda agama. Rebana, baca Quran, maulid Nabi, Natalan di gereja sambil rebanaan, pakai sarung, pakai songkok, pakai gamis, kan fikih, nggak ada masalah. Nah, ini penting sekali. Apakah fikih itu semuanya perbedaan dan semua fikih itu toleransi? Apakah seperti itu? Ya. Selanjutnya di TV One, tahu TV One? Ya, berarti pada punya internet semua. Ya, di TV One ini yang nonton sampai 5 juta. Ya, video ini hampir 6 juta. Ini dosen pegawai negeri di TV mengatakan tidak ada satupun di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat. Artinya, apapun penyimpangannya, kita tidak boleh menghukumi sesat. Berarti harus apa? Itu boleh dan itu boleh ditoleransi. Jadi semuanya boleh. Kafir dengan muslimah boleh. Ikut Natalan di gereja boleh. Terus apalagi imam perempuan, khutbah perempuan boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, padahal hadirin semua yang dimuliakan Allah, adik-adikku semua yang kami banggakan, shallu ala Nabi. Ini pahalanya banyak. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Yang bersalawat sekali, Allah akan membalas 10 kali lipat. Shallu alaihi. Padahal di agama itu ya ada masalah tauhid iman,
ada masalah Islam fikih, ada masalah ihsan tasawuf. Masalah akidah ada yang usuluddin pokok, ada yang cabang. Masalah fikih ada yang pokok, usuluddin, ada yang cabang furuuddin. Masalah akhlak atau tasawuf juga ada yang pokok usuluddin, ada yang cabang furuuddin. Saya akan membahas pada malam hari ini adalah fikih. Fikih itu ada yang usuluddin nggak boleh berbeda pendapat, dan ada yang boleh berbeda pendapat. Ternyata itu. Jadi yang mengatakan semua fikih itu toleransi, semuanya toleransi, itu pendapat yang salah. Kenapa salah? Ini ada buku-buku, ada karya Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, ada karya Imam Syatibi, Al-Muwafaqat, ada karya Darul Iftah Mesir, Manhajul Iftah, ada karya Syekh Yusuf Qaradawi, Fatawa Syadah. Ini contoh buku saja. Di buku ini membagi perbedaan di dalam fikih itu menjadi dua. Ikhtilaf perbedaan yang diterima, artinya kita boleh toleransi, dan perbedaan yang menyimpang tidak boleh toleransi. Jadi ulama-ulama ini mengumpulkan pendapat dari zaman sahabat sampai zaman para penulis ini dan menyimpulkan bahwa tidak semua fikih itu perbedaan yang ditoleransi, ada perbedaan yang menyimpang. Ya, ini sebagai penekanan saja. Di kitab Bahrul Muhit fi Ushulil Fiqih karangan Imam Badruddin Az-Zarkashi, beliau meneliti masalah fikih itu jumlahnya kurang lebih 21.000 masalah. 20.000-nya itu masalah ijma, konsensus yang disepakati. 1.000-nya masalah yang boleh berbeda. Artinya, ya di fikih sendiri itu yang disepakati nggak boleh berbeda itu banyak. Maka pendapat yang mengatakan semua fikih perbedaan itu adalah pendapat yang salah, pemikiran yang salah. Itu akan menyebabkan hilangnya syariat. Karena nanti dikit-dikit kan fikih perbedaan, akhirnya Islam tidak tersisa. Karena setiap ada perbedaan kan perbedaan. Maka pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas batasan-batasan atau koridor-koridor. Kapan kita bisa mengatakan boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh mengatakan berbeda. Ada sekian batasan. Kami merangkum menjadi ada 4 batasan. Kalau di buku Syekh Qaradawi menaruh 10, di MUI 10. Pembeda antara sesat dan tidak sesat di MUI Indonesia itu 10. Di Manhajul Iftah karangan ulama Mesir ada 4 kriteria. Di Al-Fatwa wa Arkanuha karangan ulama Suriah ada 7 kriteria. Di Ikhtilaful Muftin karangan ulama Saudia Profesor Dr. Syarif Hatim Auni ada 5 kriteria. Kami tadaburi pelan-pelan, ternyata kesemuanya ini kembalinya ke 4 kriteria. Dengan 4 kriteria ini kita bisa mendeteksi ini fikih yang boleh toleransi dan ini fikih yang tidak boleh toleransi. Shallu ala Nabi. Kita masuk di pertama, koridor yang pertama. Koridor yang pertama adalah jika sebuah fatwa ijtihad itu keluar dari orang yang bukan kompeten, ahli agama, ahli syariat, maka otomatis pendapatnya tidak diterima, tidak boleh diikuti, dan kita harus mengumumkan ke orang-orang jangan ikuti pendapat dia. Seperti contohnya misalkan ada viral seorang tokoh pejabat publik mengatakan bahwasanya iblis itu asalnya dari malaikat. Itu viral di YouTube, TikTok. Padahal di Quran jelas dikatakan iblis itu kana minal jin fafasaqo an amri rabbi. Iblis itu aslinya dari golongan jin, bukan golongan malaikat. Ternyata orang itu ahli hukum, bukan ahli agama. Maka otomatis pendapatnya kita hukumi sebagai pendapat yang menyimpang. Ada seorang tokoh juga di negeri ini mengatakan Tuhan itu tidak bisa berbahasa Arab.
misalkan seperti itu. Atau tidak, Tuhan itu bukan orang Arab misalkan. Maka pendapat yang keluar bukan dari ahli agama, otomatis kita katakan itu pendapat yang menyimpang, dan kita katakan kepada orang banyak jangan ikuti pendapat tersebut. Batasan yang kedua adalah ijtihad atau fatwa itu bertabrakan dengan ijma ulama atau tidak. Contoh, seperti misalkan khutbah perempuan. Jelas dikatakan di dalam khazanah fikih Islam, madzhab arba'ah atau yang selain arba'ah, perempuan itu tidak boleh menjadi khatib. Perempuan nggak boleh ngimami makmum laki-laki. Maka kalau ada pendapat kok membolehkan, karena itu berbenturan dengan ijma, maka kita katakan itu pendapat perbedaannya tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena berbenturan dengan ijma atau dengan konsensus ulama. Seperti itu juga adalah nikah beda agama, laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah. Ya, tidak boleh karena menerobos ijma atau konsensus. Batasan yang ketiga adalah terjadinya benturan dan pertentangan dengan teks yang secara pemahaman atau dalalah itu qat'i atau pasti. Contoh, Rasulullah mengatakan dalam hadis di Sahih Bukhari mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki depan, sebaik saf perempuan belakang. Ketika laki-laki dan perempuan sholat bareng, tidak dalam keadaan darurat seperti di Mekah atau Masjidil Haram, yang mana setiap detik terjadi tawaf. Maka ketika orang memahami kok perempuan boleh di depan, padahal keadaannya normal dan ada laki-laki, maka dia telah menyelisih pemahaman yang pasti dari sebuah teks wahyu, hadis atau Quran. Maka perbedaannya kita katakan sebagai perbedaan yang menyimpang, karena berbenturan dengan teks wahyu yang secara pemahaman itu pasti tidak menimbulkan polemik, spekulasi, dan ikhtilaf. Pemahamannya jelas. Batasan yang keempat, yang terakhir, biasanya pendapat yang menyimpang itu dihasilkan dari metodologi atau kaidah istihad atau usul fikih yang dibuat-buat. Contohnya yang paling viral akhir-akhir ini, seorang pimpinan salah sebuah pondok di Indonesia mengatakan, santriwati saya akan menjadi khatib Jumat. Landasannya adalah madhab Soekarno. Ya. Berarti dia membuat cara istihad sendiri, membuat madhab Soekarno. Padahal sejak Imam Syafi'i menulis kitab usul fikih Ar-Risalah sampai ulama zaman sekarang menulis kitab usul fikih, kalau kita buka metodologi usul fikih istihad, tidak ada cara berdalil dengan madhab Soekarno. Adanya Quran, terus sunnah, ijma, dan qiyas. Ada madhab Soekarno? Nggak ada. Maka ketika sebuah fatwa itu dihasilkan dengan metode atau kaedah yang dibuat-buat, maka otomatis hasilnya kita katakan sebagai fatwa istihad yang menyimpang. Akhirnya kita ke kesimpulan, perbedaan dalam agama, hadirin semua yang dirahmati Allah, ya, perbedaan di dalam agama bisa terjadi di akidah, bisa terjadi di fikih, bisa terjadi di akhlak, dan hukumnya bisa diterima atau ditolak. Kapan diterima? Apabila dilakukan ahli syariat, tidak menabrak ijma, tidak menabrak qat'i dalalah, dan dengan metodologi usul fikih yang muktabar. Menabrak salah satu dari yang empat, kita tendang jauh-jauh. Ya, berarti itu adalah penyimpangan dalam sebuah istihad. Terakhir, ada sebuah perkataan dari Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah. Beliau mengatakan, shaf perempuan campur laki-laki atau shaf perempuan di depan laki-laki itu menyimpang. Tapi ketika kesalahan tafsir, penyimpangan dipertahankan, itu adalah kesesatan, dan ini sudah menjadi fatwa MUI tahun 2023. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di penyampaian kami ada kekurangan, kesalahan, itu dari kami pribadi. Al khairu wal fadlu minallahi ta'ala.
Aqulu qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustaz Muhammad Syahrul MCMH atas pemaparan materinya.